firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ayub. Ayub pasalnya yang ke-23. Ini ayat ini panjang, mulai dari ayat 1 sampai ayat 17. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita akan baca ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Ayat pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Dan mengapa kalau kita baca sama-sama? Ayat 11 saya akan baca, ayat 12 seluruh jemaat Tuhan akan baca. Saya akan baca Ayub pasal 23 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian: kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayat 12, 2, 3. Puji Tuhan, sampai situ saja pembacaan kita yang akan menjadi perenungan kita bersama pada saat siang hari ini. Kalau kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan ini adalah sebuah pernyataan dari Ayub. Ketika dia mengalami sebuah kondisi yang begitu berat dalam hidupnya. Kalau kita membaca mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, di situ kita akan temukan bahwa ketika Ayub mengalami sebuah pergumulan yang begitu berat dalam hidupnya, bagaimana dia coba datang untuk mencari Tuhan. Dia coba datang untuk berjumpa dengan Tuhan, supaya kalau dia berjumpa dengan Tuhan, dia mau menceritakan segala persoalan, segala masalah yang terjadi dalam hidupnya. Dia ingin tahu apa yang akan Tuhan jawab atas setiap pergumulannya. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-5, ke-6, firman Tuhan berkata demikian: maka aku akan mengetahui jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Artinya ketika dia coba mencari Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang begitu besar yang dia hadapi, dia coba ingin bertemu dengan Tuhan, supaya dia mau menceritakan apa yang sedang dia alami. Dan dia ingin tahu kalau boleh Tuhan memberi jawaban atas setiap pergumulan yang dia alami. Tetapi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan berkata dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Sampai-sampai kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-8, dia katakan begini: sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak dapat dia. Di utara mencari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Saya seringkali katakan kepada jemaat Tuhan yang kami layani, dalam hidup ini, sedangkan ada Tuhan bersama-sama dengan kita saja, kadang-kadang perjalanan hidup terasa berat. Amin. Apalagi tanpa Tuhan dalam hidup ini. Sedangkan bersama-sama dengan Tuhan saja, kadang-kadang hidup ini terasa berat. Tetapi bagaimana kalau Tuhan tidak ada? Firman Tuhan katakan, di luar kamu tidak dapat berbuat apa. Amin. Betapa sulit hidup di luar Tuhan. Dan Ayub berada di titik ini. Tuhan mengizinkan dia menghadapi begitu masalah yang berat terjadi dalam hidupnya. Dan ketika dia mengalami masalah yang begitu berat, Tuhan izinkan lagi dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Kondisi ini kadangkala dapat membuat seseorang kecewa dengan Tuhan. Sedangkan kita saja manusia, ketika menghadapi tantangan, persoalan, masalah dalam hidup ini, dan kita pergi ke
Ketika mereka tidak sanggup menolong kita saja, kadang-kala kita kecewa dengan mereka. Apalagi ketika kita sudah datang baru tidak ada jawaban yang pasti. Kadang-kala dalam hati, tunggu dulu kalau saya sukses, saya akan balas kamu. Tetapi kalau kita boleh melihat dalam kondisi yang demikian, firman Tuhan katakan, Ayub dia tetap setia dengan Tuhan. Amin. Kalau dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, Alkitab katakan begini ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Artinya ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi tantangan, dia datang mencari Tuhan, tidak menemukan Tuhan. Komitmen yang luar biasa yang keluar dari mulut Ayub. Aku akan tetap mengikuti jejaknya. Haleluya. Saya mau katakan, ikut Tuhan kalau penuh dengan berkat, itu semua bisa. Ikut Tuhan kalau penuh dengan kelimpahan, siapapun imannya tidak akan tergoyahkan. Tetapi yang sulit ketika ikut Tuhan di dalam pergumulan yang berat, itu yang sulit. Dan tidak semua orang bisa melewati. Kalau kita boleh melihat pernyataan Ayub, dia katakan, aku tetap mengikuti jejaknya. Kami waktu kecil itu paling senang bermain PC. Bermain PC. Karena apa? Kalau bermain PC itu jejak kaki itu paling kentara. Saya mau katakan, coba orang jalan di Tegal ini, apa bisa lihat jejak kaki? Tidak. Jalan di aspal, apa orang bisa lihat jejak kaki? Tidak. Tetapi ketika kita berjalan di padang pasir atau berjalan di lumpur, di situ kita bisa lihat jejak kaki. Artinya apa? Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kala Tuhan tuntut dalam hidup kita supaya bagaimana kita mengasihi Dia, tetap mengikuti Dia. Tuhan izinkan kita melewati sebuah perjalanan yang sangat menyakitkan, dan Tuhan sebenarnya sedang membawa kita ke dalam lembah-lembah kekelaman seperti pemazmur Daud katakan. Dan disitulah kita lihat jejak kaki Tuhan, dan disitulah kita dituntut untuk tetap melangkah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan, kalau hidup kita diberkati, siapapun dia pasti bisa katakan Tuhan Yesus baik, hebat, luar biasa, mujizat Tuhan dahsyat. Tetapi ketika Tuhan izinkan melewati lembah-lembah kekelaman itu yang sulit. Kita dituntut untuk tetap berjalan mengikuti jejaknya. Saya kayak contoh begini. Jejak itu begini, misalnya kita berjalan di PC, itu ada bekas kaki, itu jejak. Dan kalau kita injak di orang yang di belakang kita, injak di samping jejak, artinya dia tidak berjalan sesuai dengan jejak kaki yang pertama. Kecuali dia pas-paskan kakinya dengan orang yang ada melangkah di depannya, itu baru artinya mengikuti jejak. Dan itu kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan, waktu Tuhan izinkan saya memiliki anak yang sebenarnya dia keempat, cuma karena yang satu meninggal ya dia jadi ketiga. Anak yang keempat dia ini lahir. Memang Tuhan izinkan sebuah pergumulan yang luar biasa juga buat saya, walaupun ada juga yang lebih hebat dari itu. Tetapi Tuhan izinkan saya melewati hal itu. Bagaimana kami selalu kontrol ke dokter kandungan tiap bulan.
Dan memang kami sudah ketahui bahwa anak ini dia tidak bisa lahir normal, harus disesar karena plasentanya dibawa tutup jalan rahim, memang harus begitu. Dan ketika dokter yang kami konsultasi, dia bilang begini, ibu operasi dia, kalau begitu operasi. Akhirnya sudah putuskan bahwa nanti bulan Februari anak ini dioperasi karena dokter ada berangkat untuk Natal tahun baru di Jakarta. Akhirnya cuma dokter pesan begini, ibu kalau pendarahan biar belum waktunya, bawa langsung dioperasi. Dan itu tanggal 28 Januari kami sementara makan suami istri dengan anak-anak kami. Kemudian dia pendarahan, akhirnya bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit jam 10 malam. Nanti dia ditindak, itu nanti dioperasi nanti besoknya jam 11 malam. Dan ketika dioperasi, itu plasentanya itu hancur. Plasentanya itu hancur. Sebenarnya memang buat kita ya, Tuhan izinkan walaupun ada kelalaian dari perawat waktu itu. Karena dia habis masuk tangan ke dalam, padahal sudah dilarang jangan dimasuk tangan, itu berpengaruh pada plasentanya. Dan memang Tuhan izinkan itu terjadi. Memang anak itu hampir lewat lagi. Dia hampir lewat lagi. Karena apa? HB-nya mudah sekali cuma 6, gulanya 500. Baru dia tidak dapat asupan makan kurang lebih berapa jam, hampir 12 jam. Dan memang Tuhan izinkan itu terjadi. Saya harus bolak-balik cari darah, padahal darah O itu darah yang paling gampang, cuma karena disuruh darah yang segar, bukan darah yang tahan di BMI lama-lama. Sulit sekali ternyata. Dan saya teringat kepada anak saya yang sudah meninggal. Saya bilang beri Tuhan, jangan dia meninggal lagi. Karena saya trauma dengan anak saya yang sudah meninggal. Saya bilang Tuhan, kalau boleh jangan lagi. Istri saya menangis, saya hanya bilang, jangan menangis, berdoa saja. Karena kau menangis juga tidak ada jalan keluar. Padahal sambil bawa motor itu saya menangis, Tuhan jangan. Memang Tuhan izinkan saya harus lewati hal itu lagi. Tuhan memuji saya, membentuk saya. Kadang-kadang saya bilang Tuhan masih Tuhan sudah ambil yang dulu. Saya sudah berdoa, saya sudah berdoa Tuhan kalau boleh mujizat Tuhan terjadi, tetapi dia mati. Saya pertaruhkan iman saya. Kenapa terjadi hal yang demikian? Sekarang ini lagi Tuhan mau ambil lagi. Memang sempat goyah. Sempat goyah, aduh ini Tuhan kenapa lagi? Tetapi disitulah Tuhan menuntut kita. Apakah kita mau tetap setia dengan Tuhan apa tidak? Amin. Anak itu dia bertumbuh sehat begitu luar biasa aktif. Dan di situ kadang-kala dalam hidup kita pun sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan mungkin kita berkata, Tuhan, saya sudah begini dan begitu. Kenapa saya ada dalam situasi ini? Saya mau katakan di situ Tuhan ingin lihat apakah kita tetap berjalan mengikuti Dia apa tidak. Haleluya. Ketika Tuhan izinkan kita berjalan seperti Pemasmur 23, ada di padang rumput yang hidup mungkin luar biasa, ada di air yang tenang itu luar biasa. Tetapi apakah kita bisa ikut Tuhan sampai ke lembah bayang-bayang? Disitulah kekristenan kita dipertaruhkan. Saya banyak kali katakan di jemaat yang kami layani walaupun cuma 60 orang. Saya bilang begini, kalau mau lihat orang Kristen yang benar-benar Kristen, jangan lihat dia ketika tidak ada masalah. Lihat dia ketika ada masalah, apakah dia masih duduk dalam gereja atau tidak. Kalau jadi anak Tuhan baru ada masalah kita lah. Kita tidak akan pernah bertumbuh apalagi berbuat di dalam Tuhan. Dan kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana Ayub dalam kondisi yang begitu berat. Saya kadang-kadang bertanya-tanya Tuhan. Kalau mungkin orang lain yang bersaksi tentang Ayub, orang yang jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, ya mungkin kebenarannya bisa dipertaruhkan lagi. Mungkin kebenarannya bisa diadu lagi.
Tetapi ini Tuhan sendiri yang bilang. Artinya tidak ada yang bisa sanggah kebaikan Ayub itu, amin. Hidup jujur sekali, takut akan Allah. Kalau Tuhan bilang itu betul. Kalau mungkin saya bilang, iya, itu dari sisi saya yang melihat. Tetapi ini Tuhan yang bilang, saya bertanya-tanya Tuhan, kira-kira apa sih yang Tuhan melihat lagi? Kalau mungkin ada yang kurang, Ayub ini belum menjauhi kejahatan, memang dia salah jujur. Ya Tuhan tidak apa-apa betul supaya dia menjauhi kejahatan. Tetapi dia adalah orang pribadi yang firman Tuhan katakan berkenan di hati Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup. Tetapi sebuah komitmen, aku akan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Bahkan dia katakan, aku menuruti jalan dan tidak menyimpang. Haleluya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ini luar biasa. Dan kekristenan kita memang dituntut demikian. Kekristenan kita memang dituntut demikian. Alkitab katakan dalam kitab Injil Yohanes, firman Tuhan berkata demikian. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti seluruh segala perintah. Amin. Artinya Tuhan ingin melihat kalau benar-benar kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Tanda bukti kita mencintai Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan untuk melakukan firman Tuhan yang sulit itu, ketika Tuhan izinkan kita berada di dalam pergumulan hidup ini. Melakukan firman Tuhan di dalam kondisi-kondisi hidup yang sulit itu sulit. Tidak gampang. Dan ini kita boleh melihat dilakukan oleh Allah. Kembali bagian yang seterusnya, firman Tuhan katakan begini. Ayub katakan begini. Ayatnya yang ke-12. Perintah dari bibirnya tidak melanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Amin. Pertama, ketika dia coba mencari Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi, dan dia ingin tahu apa yang Tuhan akan jawab atas setiap pergumulannya. Dia tidak berjumpa dengan Tuhan, tapi dia berkomitmen, aku akan mengikuti jejaknya dan aku tidak akan menyimpang. Yang kedua, firman Tuhan katakan perintah dan bibirnya tidak melanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulut. Haleluya. Ini luar biasa kehidupan dari Ayub ini. Bagaimana dia adalah sebuah pribadi yang benar-benar hidup mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun dalam kondisi-kondisi yang sulit. Dia tidak melanggar perintah dari mulut Tuhan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita boleh lihat bagaimana mereka hidup melakukan firman Tuhan. Contoh yang sering kali diangkat oleh hamba-hamba Tuhan itu adalah Nuh. Bagaimana ketika manusia hidup jauh dari Tuhan, Tuhan suruh perintahkan Nuh buat batra panjang, lebar, tinggi dengan ukuran-ukuran yang Tuhan berikan. Firman Tuhan katakan Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Amin. Nuh dia tidak tambah, dia tidak pas. Melakukan firman Tuhan tepat. Artinya begini, kadang-kadang dalam hidup kita pilih-pilih firman Tuhan. Ini yang bisa saya lakukan, ini yang belum bisa saya lakukan.
Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita jadi anak Tuhan, lakukan seluruh firman Tuhan. Amin. Lakukan seluruh perintah Tuhan walaupun kadang-kala itu berat dilakukan. Apalagi dalam pergumulan hidup yang berat, sulit untuk dilakukan. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan. Dan pengalaman ini kalau kita boleh melihat di dalam kitab Mazmur, Mazmur pasalnya yang ke-17 ayat 1 dan seterusnya, tapi saya akan baca saja. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Diburu dengan Tak Bersalah Doa Daud. Artinya begini, ini Daud dalam sebuah kondisi menghadapi pergumulan ini. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayatnya yang keempat, dia katakan begini, tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Artinya kalau kita boleh melihat pengalaman dari Ayub, pengalaman dari Daud, mungkin masalah dengan pergumulan yang berbeda-beda, tantangan yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda, tetapi soal hidup sesuai firman Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, mereka sama. Haleluya. Dalam hidup kita, tantangan bisa berbeda-beda, masalah bisa berbeda-beda, tetapi apakah kita bisa hidup seperti apa yang firman Tuhan tuntut dalam hidup ini? Berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Kalau berbicara tentang berjalan dengan Tuhan, saya berkata kepada jemaat Tuhan yang saya layani, coba cari di Alkitab, ikut Tuhan itu enak. Tidak ada. Firman Tuhan tidak pernah berjanji ikut Tuhan itu enak. Itulah sebabnya coba kita menyanyi lagu-lagu tentang pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan itu rata-rata peganglah tangan Roh Kudus. Kenapa kita tidak dapat jalan sendiri? Sampai-sampai Musa katakan, bila engkau tak besertaku, artinya mengikut Tuhan, dia tahu tidak gampang. Itulah sebabnya dia tahu bahwa kalau Tuhan tidak beserta, tidak mampu. Karena memang ikut Tuhan itu tidak mudah, tidak gampang. Kalau mungkin Tuhan berjanji ikut Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Oh, itu amin, luar biasa. Tetapi Tuhan bilang begini dalam Injil Lukas, barang siapa mau ikut aku, dia harus membenci. Haleluya. Ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Tuhan bilang siapa yang tidak pikul salib menyangkal diri, tidak layak ikut Tuhan. Bahkan Injil Matius katakan, pikulah buk yang kupasang. Artinya apa? Ikut Tuhan itu tidak mudah. Ikut Tuhan itu tidak gampang. Tetapi saya heran, kenapa orang banyak-banyak ikut Tuhan kalau sudah tahu susah. Haleluya. Amin. Kalau mungkin dari sini apa nih, Kogon Jubel, orang habis ini pergi makan-makan, senang sekali. Coba kalau Kogon Jubel, orang dari ini pergi campur di kebun dulu. Ada, sabar dulu kok. Setahu pasti bercampur itu keluar keringat lah. Kalau makan harus dari keluar keringat ya sedikit. Artinya orang hanya ingin yang apa? Senang-senangnya. Kalau dikasih pilihan, orang akan
Tetapi Tuhan sudah bilang ikut Tuhan itu sulit, orang ikut. Ikut Tuhan itu sulit, orang ikut lagi. Nanti kalau ada masalah itu Tuhan berdoa Tuhan. Kenapa ada masalah? Padahal harusnya Tuhan sudah tahu dari awal. Ikut Tuhan itu susah. Haleluya. Tetapi janji Tuhan itu yang membuat kita tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Saya mau katakan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kenapa Ayub dia tidak kecewa dengan Tuhan? Dalam pergumulan yang begitu berat, sampai-sampai saya katakan, kalaupun kita ada posisi itu, mungkin kita sudah menyerah dengan Tuhan. Karena segala-galanya habis. Dan untuk melihat mujizat Tuhan, kalau orang dunia pikir itu mustahil. Karena saya pikir dia susah, kecuali Tuhan ambil semuanya, dia sehat-sehat, masih bisa kerja. Ini sakit. Tetapi luar biasa Tuhan bisa memulihkan ini. Kenapa Ayub tetap setia? Dia tidak kecewa dengan Tuhan. Dia tidak mengutuk Tuhan seperti yang disuruh istrinya. Dia tetap mencintai Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena bagian yang berikut firman Tuhan katakan begini. Ayat 10 dia katakan begini. Ayat 23. Karena dia tahu jalan hidup. Haleluya. Karena dia tahu jalan hidup. Saya mau katakan, siapa yang tahu jalan hidup seseorang? Tidak banyak. Bahkan jujur, kalau mau jujur di hadapan Tuhan, kita pun tidak tahu jalan hidup kita apa yang akan terjadi. Amin. Sedangkan kita saja tidak tahu jalan hidup kita, apalagi mau tahu jalan hidup orang lain. Tetapi saya mau katakan, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup itu, hidup kita sebagai orang percaya, karena Tuhan tahu jalan hidup saya dan saudara, Tuhan tahu kita mampu melewati setiap pergumulan hidup ini. Itulah sebabnya Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Karena dia tahu hidup ini. Dia tahu bahwa kita mampu melewati. Itulah sebabnya hati-hati kalau kita berkata, saya nanti pun tunggu saya berhasil baru kau lihat kan. Karena apa? Tuhan tidak tahu jalan hidup orang. Amin. Kaget yang kebal orang. Memang jalan hidup seseorang itu tidak mudah. Kalau mau jujur saja, saya tidak pernah punya kerinduan jadi hamba Tuhan. Karena memang lihat jadi hamba Tuhan itu susah, sulit dan sebagainya. Apalagi di pedalaman. Tetapi saya mau katakan, ikut Tuhan itu enak. Dia beda dengan yang lain. Dan saya tidak bisa jelaskan. Kalau mau jadi hamba Tuhan, baru rasa kan. Haleluya. Memang ikut Tuhan itu tidak mudah. Tetapi saya mau katakan, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup, Tuhan tahu hidup ini. Tuhan tahu hidup kita. Dia tahu ini yang akan terjadi, ini yang dia punya maksud, ini dia punya tujuan bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya Ayub katakan, karena ia tahu jalan hidup, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Aku akan timbul seperti emas. Saya kalau lihat proses pembuatan emas itu tidak gampang, tidak mudah. Itu orang harus bawa dari batu-batuan, pokoknya dan sebagainya, proses terakhir itu yang menyakitkan. Dia harus dibakar baru jadi emas murni. Saya katakan kadang kalau terjadi dengan cuma Tuhan yang kami layani, saya bilang begini. Kadang-kadang kita orang enak menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Memang kalau lagu itu dinyanyikan asik sampai air mata ingin jatuh. Saya bilang begini, orang menyanyi badai baru hujan rintik-rintik saja. Kadang-kadang orang balas ke gereja, ini bilang badai.
percaya. Tetapi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari hidup kita tetap setia dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, memang kadang-kala terus terang. Jadi hamba Tuhan kadang-kala saya pernah mengalami titik terendah dalam pelayanan. Dan itu tidak tahu apa yang menyebabkan. Memang kadang-kala ada titik terendah dalam hidup ini sampai sudah mulai berpikir, aduh, meninggalkan pelayanan. Tidak mau. Sampai saya cerita dengan Coach Jeff, dia bilang, masalah jemaah bukan. Masalah ekonomi, makan kita bukan. Tetapi kadang-kala sulit cerita apa itu dia punya masalah. Tapi ada di titik yang seperti demikian. Kayak ada sebuah kekosongan dalam hidup ini. Kadang-kala ingin menyerah dengan kondisi yang ada. Tetapi kadang-kala firman Tuhan datang. Oh, Bosu bilang firman Tuhan setia. Sekarang praktik. Haleluya. Lagi itu harus belajar jadi pelaku firman. Memang tidak gampang. Itu dituntut Tuhan dalam hidup kita. Dan kita boleh melihat kenapa Ayub tetap setia dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tahu jalan hidup. Haleluya. Yang berikut ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14 ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan di atasnya. Dan banyak hal, dan banyak lagi hal yang serupa dengan itu dimaksudkan. Bagian yang berikut, kalau itu bagian dari rencana Tuhan, Tuhan tidak akan berhenti sebelum rencananya selesai. Haleluya. Kalau itu bagian dari proses Tuhan, Tuhan tidak akan berhenti sampai prosesnya itu selesai. Artinya begini, Tuhan izinkan Ayub mengalami semua persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Walaupun kita tidak tahu berapa lama Ayub ini mengalami pergumulan, tetapi yang pasti bahwa Ayub ini mengalami sebuah pergumulan yang begitu hebat dan begitu panjang. Tetapi ini bagian dari rencana Tuhan, bagian dari apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya, bahwa mulai dari anak-anaknya, ternaknya, semua harus habis, bahkan penyakitnya harus dia menderita penyakit yang luar biasa, bahkan sahabat-sahabatnya harus meninggalkan dia. Itu bagian dari rencana Tuhan yang tidak bisa ditolak. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Itulah sebabnya Ayub katakan di Ayub pasalnya yang ke-42. Aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu, Dia rencanakan dari kekekalan sampai kekekalan. Dia akan menyelesaikan apa yang Dia rencanakan. Dan memang ketika hidup dalam rencana Tuhan, apalagi kalau Tuhan membuat sebuah program dalam hidup kita, kita akan menghadapi tantangan dengan sekian waktu. Kadang-kala itu berat. Dan itu dialami oleh Ayub. Sampai-sampai kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 24, ayatnya yang pertama. Ayub pasal 24 ayat pertama dia katakan begini. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman? Artinya apa? Ketika dia menghadapi masalah, dia mulai berpikir, coba Tuhan, cadangkan masa penghukuman, jangan kasih satu kali. Kalau boleh, misalnya kalau Tuhan rencana, maksudnya rencana ini pergumulan yang dia alami 1 tahun, kalau boleh Tuhan cadang
Mungkin bulan ini hanya sekian dulu Tuhan. Bulan depan baru kasih jeda 1 minggu ke Tuhan, baru pulang lagi. Sampai-sampai dia katakan kalau boleh Tuhan cadangkan masa penghukuman. Kenapa? Secara manusia dia tidak mampu menghadapi pergumulan yang berat, yang luar biasa. Saya katakan kehilangan 1 anak saja. Sampai hari ini kalau saya ingat kadang-kadang saya menangis. Apalagi ayat bilang segala-galanya. Amin. Hilang segala-galanya, tapi itu bagian dari rencana Tuhan yang harus dihadapi. Dan ketika Tuhan merancangkan sesuatu, Tuhan tidak akan berhenti sebelum dia menyelesaikan apa yang dia rencanakan. Dan itu kita lihat terjadi dalam tokoh-tokoh Alkitab. Kita tahu Daud, dia diurapi menjadi raja itu umur berapa? Tetapi dia nanti menjadi raja di Israel umur berapa? Ada sekian puluh tahun dia harus menanti apa yang Tuhan janjikan melewati rencana Tuhan. Harus dikejar-kejar oleh Saul, harus dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, menghadapi begitu tantangan pergumulan hidup sampai-sampai dia pura-pura gila dan sebagainya. Tetapi kalau rencana Tuhan belum habis, haleluya, Tuhan tidak akan pernah berhenti. Amin. Yusuf, siapa yang sangka dia menjadi seorang yang berkuasa di tanah Mesir? Kalau bisa dikatakan Tuhan suka saya penglihatan, suatu saat saya akan menjadi seorang yang luar biasa, sampai saya orang tua dan saudara-saudara sujud menyembah saya. Kenapa Tuhan izinkan saya harus mengalami hal-hal yang demikian? Kadang-kadang tidak masuk akal. Tetapi itu ialah yang Tuhan izinkan. Ayat saya mau katakan sekali lagi bahwa tidak mudah dia boleh melewati setiap tantangan persoalan yang dia alami. Tetapi kalau kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan, dia mampu melewati setiap tantangan dan masalah. Bahkan kalau kita boleh melihat dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, karena dia tetap setia dengan Tuhan. Haleluya. Dia tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Itulah sebabnya jemaat Tuhan yang ada di GPD dan Beta. Apapun yang terjadi, tetap setia dengan Tuhan. Karena kesetiaan kita dituntut Tuhan itu bukan 10 tahun. Kesetiaan kita dituntut Tuhan itu bukan 20 tahun. Kesetiaan kita dituntut Tuhan itu bukan 30 tahun. Tetapi kesetiaan kita dituntut sampai mati. Haleluya. Kesetiaan kita dituntut sampai mati. Sebab itu mari tetap setia. Apapun yang terjadi, tetap setia. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang izinkan kita melewati lembah-lembah kekelaman. Di situ Tuhan ingin melihat apakah kita tetap mengikuti jejak. Firman Tuhan, saya tidak akan mau panjang lebar lagi. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi rindu dalam hidup kita semua yang hadir pada saat siang hari. Sudah pada singkat, kita akan satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Mari cepat Tuhan, sambil duduk saja kita renungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang datang bagi kita semua pada saat siang hari ini. Walau pada
menciptakan pujian ini bukan sekedar kita bukan sekedar kita tahu, tetapi benar-benar menjadi pengakuan dari hidup kita bahwa kita tetap cinta, kita tetap setia. Haleluya. Jemaat Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari. Apakah mungkin saat ini Tuhan sedang izinkan kita melewati lembah-lembah kegelapan? Apakah hari-hari ini Tuhan sedang izinkan kita menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang kadang-kadang membuat hidup ini hampir menyerah kepada Tuhan? Tetapi tahukah saya dan saudara, sebenarnya Tuhan ingin melihat kesetiaan kita. Apakah kita tetap mengikuti Dia? Apakah kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan? Siang hari kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan tuntut dalam hidup kita untuk tetap setia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, telah beri ajaib Engkau Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku ingin, ku persembahkan.
firman-Mu telah memberi pengertian yang benar dalam tanggung diri Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar ketika ada berdiri Engkau ada pergumulan ini, ada persoalan yang harus kami hadapi Bapak. Tetapi kami percaya semua ada dalam rencana, semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bangga kepada sebuah Engkau. Dalam nama setiap pendidik yang telah ditaburkan pada pagi hari ini Bapak, yang berada dalam setiap hati dan pikiran kami, kami lakukan dalam pandang sehari-hari Bapak. Ulang terus Allah pagi mati yang berada Bapak, terlebih dalam pelayanan dan doa di Papua. Barangkali Tuhan Kau berkati terus pakai ini dengan Bapak. Terima kasih Bapak, tugas saja kami akan memberikan persembahan. Nanti memberkati setiap kali akan memberi. Kami akan memberi ucap syukur pada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.